Jadi kalau ibu ingin naikkan level, mendekati Sayyidah Aisyah, ya, kan ada level ingatan tuh 4 ya Bu. Ya. 1, cepat ingat, lama lupa. Oke. 2, lambat ingat, lambat lupa. 3, lambat ingat, cepat lupa. Baik, ini yang parah nih. Ya, ini yang parah. Yuk kita ulangi dulu. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, lambat lupa. 3, cepat ingat, cepat lupa. Nah, ini yang repot ini. Yang keempat, lambat ingat, cepat. Saya udah nerangin 2 jam. Paham ibu? Tidak. Ya. Begitu mau ditutup, paham. Keluar, lupa. Baik. Sayyidah Aisyah ini level nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya. Ya kan? Ya. Ini yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Amalannya apa? Yuk kita bagi 2 saja. 1, sholatnya. Amalan sholatnya. Itulah sebabnya kenapa tadi saya sebutkan di awal tentang saudara beliau Abdurrahman ini. Sepeninggal Nabi SAW, Sayyidah Aisyah itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi. Saya ulang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sepeninggal Nabi SAW, suami beliau tercinta, itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi, termasuk dalam ibadah ritualnya. Saya gambarkan ya Bu ya. Duhanya dalam satu hadis. Jadi saya nggak bicara tentang tahajudnya karena levelnya terlampau tinggi, duhanya dulu aja. Artinya Sayyidah Aisyah bukan hanya menjaga sholat fardu, tapi sholat sunnah. Jadi kalau level ibu ingin naik, kecerdasannya meningkat, anak juga ingin meningkat, maka tingkatkan sholatnya. Saya ulang ya, tingkatkan apa? Sholatnya. Nah, meningkatkan sifat ibadah ritual itu salah satu bagian dari amalan takwa namanya. Amalan apa? Takwa. Ini saya urutkan supaya mudah dipahami. Takwa itu adalah kondisi terdekat dengan Allah. Ya, kondisi terdekat dengan Allah. Jalannya dibangun lewat ibadah. Untuk mencapai takwa itu lewatnya ibadah. Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Disebutkan kalimat takwa dan derivasinya, turunannya, itu sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Di antara penyebutan itu, ada yang menunjuk jalan-jalan takwa. Di antaranya sholat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la hudallil. Siapa muttaqin orang takwa di ayat itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Baik, dan dia konsisten meningkatkan sholatnya. Poin saya bukan di kalimat terjemahannya. Poin saya lihat sini. Coba ibu bedakan tulisan sholat di ayat 3 di Al-Baqarah dengan ayat 238. Ketika kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238, saat Allah berfirman, Hafizu ala salawati. Tulisannya begini. Alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Begini. Salawat. Silahkan cek di mushaf. Tapi ketika Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Perhatikan. Tulisannya begini, lihat mushafnya terjemahan kalau tidak percaya. Alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak begini, tak marbutah. Silahkan cek. Apa bedanya? Jika kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 238, Hafizu ala salawat, begini, ini maksudnya salat fardu. Salat wajib. Ada berapa jumlahnya? 5 waktu. 2, 4, 4, 3, 4. Itu rumusnya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 2, 4, 4, 3, 4. 5 waktu.
Banyak tidak? Banyak, karena itu jumlahnya 5 kan? Jama'. Tapi kalau ibu ingin menambah dari yang fardu itu dengan tambahan sunnah, sebelum subuh ada 2 rakaat. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Nggak sampai 4 bisa 2. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Malam tahajud. Nah kalau itu ditambahkan pada yang fardu, bukan sekedar yang fardu saja, maka robah kalimatnya dari ciri yang pertama begini kepada bagian yang kedua begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah ini bentuk yang kedua. As-salah, alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah. Nah orang takwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini yang kedua. Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih takwa, naik levelnya, yang Allah tantang, challenge dari kita adalah naikkan dari yang fardu. Kalau salat 5 waktu itu wajib. Jadi yang tidak ingin naik level pun tetap 5 waktu juga. Ibu pengen levelnya naik, tapi jumlahnya tetap sama. Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah, ketika disebutkan naikkan takwanya, tingkatkan takwanya, salah satu caranya salat. Begitu ini optimal, naik. Apa kaitan takwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan takwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 282. Satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran. Lihat langsung ke bagian bawah paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 282. Sebelah kiri, lihat ujung paling bawah. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Semakin meningkat takwamu, Allah tanamkan, ajarkan, dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi, akselerasi, percepatan pengetahuan itu bukan hanya ditempuh dengan ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Ya. Alhamdulillah, Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesan tempat nih. Bahkan kita bisa pesan, Bu, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya. Supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman. Sepakat? Insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah, itu bisa lebih cepat diwujudkan. Ketimbang saya bilang sama Teh Nanet. Ya? Atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan. Di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu tuh tahu betul. Kalau ingin cepat pintar yang diajarkan, sholat dulu, Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari. Langsung menguasai bahasa asing 3 hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna? Ya kan? Bapak kedokteran? Avicenna itu ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil yang diajarkan cuma 2. Quran dan sholat, Quran dan sholat. Avicenna cek di sejarahnya. Kalau lupa sesuatu, itu bukan buka buku. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat, dari kecil anak itu ajarkan sholat. Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun, ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel, maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Ya, bukan dipukul. Terjemahannya adalah berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroballahu mathala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh, kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Itu bisa begitu. Nah, kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? 2 tujuannya. Supaya anak jadi baik. Yang kedua, dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat. Tapi orang tua sekarang saya perhatikan luar biasa advance. Ya, anak TK-nya sudah manasik gitu. Ya, Nabi tekankan sholat, ini sudah manasik. Ya, level kelima tuh.
Ini kan level 2. Jelas ya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sekarang lihat cara salatnya Sayyidah Aisyah. Saat duha. Duha itu salat fardu atau salat sunnah? Perhatikan kesaksian dari keponakan beliau. Aku ke rumah bibiku dan menyaksikan bibiku sedang sholat duha. Dalam satu riwayat membaca surat Tur, surah ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu, selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Nih ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca diulang sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untuknya. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat, baca Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nangis misalnya. Ya. Baru nyebut Allahus Somad, ingat semua masalah misal. Ya. Nanti ada sanadnya, Bu. Al-Ikhlas itu ada sanadnya, nanti saya cerita di akhir ya, tolong diingatkan. Misalnya begitu Allahus Somad diulang-ulang, sudah 5 menit belum selesai. Ibu putuskan saya ke Kosambi dulu aja deh, ntar kesini lagi. Begitu kesini lagi masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan sholat sunnah. Itulah Sayyidah Aisyah. Nah, jadi kalau sekarang kita berpikir ingin menaikkan level dan meneladani ini, cara pertamanya adalah satu, jangan biarkan semua ibadah kita itu hampa makna. Jangan biarkan tidak mengerti apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam ibadah kita. Karena di Islam itu unik, semua ibadah itu ada artinya, Bu. Ada petunjuknya.